Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran desain pembelajaran, pengembangan materi pembelajaran. Diajukan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah desain pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Syarifah MPD yang dibuat oleh saya sendiri Yulaiha dengan NIM 5520240015. Program Studi Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta 2025. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana peranan desain pembelajaran terkait pengembangan materi pembelajaran. Materi pembelajaran sangat penting karena dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era modern, seiring berkembangnya teknologi, materi harus disusun secara adaptif, menarik, relevan, dan kreatif bagi siswa. Jadi tujuan utama adalah dengan memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, prinsip, dan model pengembangan materi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Pentingnya materi pembelajaran yang berkualitas. Materi yang berkualitas dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa, terutama jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, media seperti video dan infografis mendukung berbagai gaya belajar. Nah, di sini ada relevansi dan motivasi. Materi yang relevan dengan kehidupan siswa mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Misalnya seperti mengaitkan matematika dalam situasi sehari-hari. Kemudian gaya belajar. Beragam gaya belajar seperti menggunakan video dan infografis dan aktivitas praktis membantu memenuhi kebutuhan belajar secara visual, auditori, dan kinestetik siswa. Dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerima dan memberikan umpan balik, mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi. Slide berikutnya membahas terkait prinsip pengembangan materi pembelajaran. Ada beberapa prinsip, diantaranya yang pertama, sesuaikan dengan karakteristik siswa. Memahami latar belakang dan minat siswa untuk membuat materi yang menarik dan relevan. Kedua, mudah dipahami dan menarik. Gunakan multimedia dan metode interaktif agar siswa tetap termotivasi dan tidak bosan. Ketiga, adanya relevansi kurikulum, yaitu harus selaras dengan tujuan pembelajaran dan kehidupan nyata siswa. Terakhir, yang paling penting dengan melibatkan siswa. Dengan kita melibatkan siswa, maka akan mendorong partisipasi siswa dalam pengembangan materi untuk pengalaman belajar yang inklusif. Teori pembelajaran dalam pengembangan materi. Ada 3 teori utama dalam pengembangan materi ini, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Behaviorisme selalu berfokus pada penguatan perilaku melalui umpan balik yang tepat untuk memotivasi siswa. Kedua, ada kognitivisme, yaitu menekankan proses mental dan penggunaan peta konsep untuk memahami materi secara mendalam. Ketiga, adanya konstruktivisme. Teori ini mendorong pembelajar sosial dan kolaboratif agar siswa mampu membangun pengetahuan secara aktif. Model pengembangan materi pada Dick and Carey. Model Dick and Carey adalah model desain instruksional yang sistematis dan terstruktur, bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Model ini menekankan keterkaitan antara tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, dan evaluasi, di mana komponen utamanya adalah tujuan pembelajaran. Penetapan tujuan pembelajaran terukur, dirumuskan secara spesifik dan terukur menjadi dasar dalam merancang materi dan aktivitas belajar. Kedua, adanya kegiatan belajar. Disusun berdasarkan tujuan menggunakan metode aktif seperti diskusi, simulasi,
proyek agar siswa terlibat dan memahami materi secara mendalam. Ketiga, ada evaluasi yang dilakukan secara formatif dan sumatif. Formatif selama proses pembelajaran dan sumatif di akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa dan mengevaluasi efektivitas desain. Model ini juga menekankan pentingnya analisis karakteristik siswa, pengembangan materi, serta umpan balik dalam proses belajar. Dengan pendekatan ini, pengembangan dapat memastikan bahwa semua elemen pembelajaran saling mendukung untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah model Dick and Carey. Ada 5 langkah, diantaranya 1 dengan mengidentifikasikan tujuan, merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan teratur. Kedua, dengan analisis kebutuhan siswa, dengan memahami karakteristik dan gaya belajar siswa untuk menyesuaikan materi. Ketiga, dengan pengembangan strategi, yaitu merancang metode pembelajaran yang efektif dan menarik. Keempat, dengan pengembangan materi dengan membuat konten yang relevan dan sesuai dengan tujuan. Terakhir, ada evaluasi dan revisi, yaitu melakukan evaluasi formatif dan sumatif untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan dalam pengembangan materi. Yang paling penting utama adalah dengan mengidentifikasi karakteristik siswa. Kita harus mampu memahami usianya anak-anak, budaya, dan tingkat pengetahuan awal siswa untuk materi yang sesuai. Kemudian yang kedua, adanya konteks pembelajaran dengan mengadaptasi materi sesuai lingkungan fisik dan sosial siswa. Ketiga, dengan pengumpulan data, baik melalui metode survei, wawancara, dan observasi untuk mendapatkan gambaran apa saja kebutuhan siswa. Terakhir, dengan menganalisis hasil, yaitu dengan menentukan kesenjangan dan merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. Berikut adalah implementasi dalam pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama, kita perlu melakukan penyusunan draft, menyusun konten lengkap dengan pengantar, latihan, dan evaluasi. Setelah itu, kita lakukan uji coba materi. Kita harus melibatkan siswa untuk menguji efektivitas dan menerima umpan baliknya bagaimana. Ketiga, dengan persiapan pengajaran. Guru mempersiapkan materinya dan medianya untuk pelaksanaan pembelajaran. Keempat, dengan pelaksanaan pembelajaran, yaitu guru mampu mengelola kelasnya dan memberikan umpan balik konstruktif selama proses belajar. Berikut adalah evaluasi studi kasus dan tantangan pengembangan materi. Evaluasi materi terdiri dari 2 evaluasi. Ada formatif dan sumatif. Formatif merupakan umpan balik selama proses pembelajaran, sedangkan sumatif penilaian akhir hasil belajar. Pada studi kasus penerapan model Dick and Carey di pelajaran materi matematika, ternyata mampu meningkatkan pemahaman siswa secara signifikan. Namun, ada juga tantangan yang harus kita hadapi seperti keterbatasan waktu dan sumber daya. Nah, itu semua mampu kita atasi dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi antar pengembang materi. Berikut adalah kesimpulan dan saran atau rekomendasi untuk praktek pengembangan materi pembelajaran berikutnya. Yang pertama, kesimpulannya, pengembangan materi pembelajaran yang efektif merupakan langkah krusial atau langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan kita memahami konsep dasar teori pembelajaran dan model pengembangan yang ada, pengembang dapat merancang materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan jangan lupa untuk selalu mengevaluasi secara berkala supaya kita bisa melihat hasilnya bagaimana. Apakah pembelajaran yang sudah kita kembangkan ini berhasil atau tidak. Nah, kemudian rekomendasi disarankan agar pengembang materi selalu memulai dengan analisis kebutuhan dan melibatkan siswa dalam proses serta menerapkan model sistematis seperti model Dick and Carey ini untuk hasil yang optimal.
Berikut adalah daftar pustaka dari pembahasan dalam video pembelajaran ini. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam merancang materi pembelajaran yang baik dan relevan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.